Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang closure. Jadi di closure ini adalah sebuah kode blocks atau function, tetapi ini sebenarnya hampir sama dengan function, cuman di closure ini dia nggak punya yang namanya name, atau biasanya kan function kemudian name apa. Nah, kalau di closure ini dia nanti akan disimpan di sebuah variabel ataupun tanpa disimpan di sebuah variabel. Nah, biasanya di closure ini nanti digunakan di nested function atau function di dalam function. Jadi biasanya nanti nested function ini biasanya digunakan di closure. Nah, atau untuk bahasa pemrograman lain biasanya ini disebut lambda ya. Kalau di Swift dia bisa disebut block function. Jadi nanti untuk closure ini dia sintaksnya seperti ini. Jadi dia dari curly bracket, kemudian kita passing parameters, kemudian returnnya tipenya apa, sama seperti function, cuman bedanya di sini dia nggak punya sebuah nama, atau biasanya kan function nama apa. Nah, di sini untuk closure dia nggak perlu yang namanya nama, dan pasti dia punya yang in terus kemudian statementnya apa. Jadi untuk closure sintaksnya seperti itu. Oke, contohnya nanti saya akan beri contoh beberapa. Untuk contoh yang pertama yang simple, nanti kita akan buat seperti ini. Kita akan membuat sebuah constant divide atau pembagian ya di sini. Kita buat closure-nya di sini. Nah, di sini kan kurung curly bracket. Oke, kurung awal di sini, kemudian kita passing parameters di sini val1 dengan val2. Kemudian ini sama, returnnya nanti harusnya di sini integer. Kemudian nah uniknya nanti di sini pasti dia ada in. Jadi apa yang inputnya, kemudian setelah in itu nanti berupa outputnya ataupun statementnya di setelah in ini nanti. Kalau setelah in ini dia akan mereturn value 1 dibagi dengan value 2 seperti ini. Untuk pemanggilannya kita bisa pakai langsung kita panggil nama variabelnya kayak di sini divide 20,200,20. Nah, bedanya di closure ini dia tanpa menggunakan nama parameternya. Jadi kita langsung passing nilainya, value-nya di sini. Oke, kita akan coba aja langsung di sini. Oke, kita coba aja langsung. Aduh, bentar, ini belum buat file baru. Kita buat file lagi dulu. Ini buat closure. Oke, seperti contoh kita buat variable divide. Nah, untuk membuat closure kita seperti sintaksnya tadi kan, kurung kurawal seperti ini. Kemudian kita passing parametersnya, karena kita ingin dua parameter jadi kita buatlah dua juga. File 1 tipe integer, file 2 juga tipe integer. Kemudian return value-nya nanti yang kita harapkan adalah integer. Nah, ini pasti ada di dalam closure, yaitu adalah in. Nah, in di sini nanti setelah in kita akan memproses nilai value dari inputan di sini atau parameters di sini. Sekarang kita langsung mereturn value 1 dibagi dengan value 2. Untuk menjalankannya udah sama seperti function. Kita kasih result dulu di sini, kemudian kita panggil nama variabelnya, kemudian kita langsung passing value-nya di sini. Misalkan kita 200 untuk value 1 dan 20,20 untuk value yang kedua. Dan kita print hasilnya. Oke, print hasilnya kita coba lihat. Hasilnya adalah, kok lama? Halo, kita stop dulu. Aduh, bentar, kita ganti. Oke, kita run lagi.
Oke, hasilnya 20 ya. Jadi ini daripada kita membuat seperti ini, misalkan func kemudian divide number. Nah, ini kan terlalu panjang. Jadi untuk closure ini dia adalah nantinya biasanya digunakan untuk fungsi-fungsi yang lebih sederhana atau fungsi-fungsi yang lebih mudah lah untuk daripada kita membuat function baru, kode kita terlalu banyak. Akhirnya closure ini bisa jadi alternatif untuk membuat sebuah function-function yang sederhana seperti ini. Nah, untuk contohnya, contoh yang diterapkan di Swift ini, dia kan punya yang namanya sorted ya. Jadi saya contohkan seperti ini. Misalkan kita punya variabel numbers di sini, kemudian numbers isinya integer, kemudian kita contohkan di sini. Nanti kita akan mengurutkan sebuah angka dengan menggunakan fungsi bawaan dari Swift. Oke. Variabel, kemudian kita hasilnya di sini number sorted number sort ini. Oke. Kemudian numbers dot sort numbers dot sorted ya, number dot sorted numbers dot sorted. Nah, di sini dia punya, nah ini dia juga memakai closure. Oke. Kita coba lihat di dalam sini. Ya, nggak bisa. Kok lama? Kita stop dulu. Oke, kita coba lihat sorted ini jalannya seperti apa. Ya, kayaknya nggak bisa. Harusnya bisa sih, lihat sini. Oke, bentar kita restart dulu kali ya. Oke, kita buka lagi Xcode. Ini keterangan kalau mau lihat baca-baca tentang closure lebih jauh, nanti kalian bisa lihat di dokumentasinya ini. Oke. Ntar kita buka lagi Xcode-nya. Kenapa dia lama ya? Oke, saya pengen lihat di sorted ini loh. Nah, ini baru muncul. Nah, dia di sini menerapkan dia sorted ini, dia juga pakai yang namanya closure di sini. Jadi dia input parameternya elemen. Jadi kalau elemen ini nanti dia bisa menerima seperti integer, string ataupun boolean atau dan lain-lain. Nah, dia juga membalikan value, yaitu berupa boolean sini. Oke. Nah, jadi contohnya seperti ini. Karena ini dia mendapatkan closure, harusnya kita juga bisa pakai seperti ini. Oke. Kita contohnya seperti ini, kita pakai yang by. Nah, dia langsung otomatis memberitahu kita bahwa dia mempunyai dua inputan. Karena di sini numbers berbentuk integer, jadi kita harus masukkan integer di sini. Oke, kita klik enter aja dan terus kemudian returnnya nanti dia ingin boolean. Oke, nah kalau kita enter dia akan muncul seperti ini. Dia akan otomatis memanggil atau menjadi sebuah closure. Nah, integer yang pertama kita ini memasukkan, kalau ini terserah kita misalkan ingin memberi nama misalkan 61, kemudian yang kedua kita kasih 62, ini bisa. Ini nantinya hanya untuk memanggil di outputnya di sini. Oke. 62 kemudian enter, code-nya di sini. Kalau kita ingin mengurutkan, kita misalkan nomor 1 kalau lebih besar dari nomor 2. Ini untuk mengurutkan jadi ini lebih besar. Jadi ini nanti mengurutkan mulai 5 sampai 5 4 3 1. Harusnya seperti itu. Kalau kita mengubah di sini kurang dari, ini nanti akan secara otomatis mengurutkan secara ascending. Oke, kita print dulu, print number of sorts. Oke, kita coba. Nah, benar, kita udah urut 1 3 4 5. Kalau kita ganti di sini misalkan lebih besar,
dia akan nanti 5 4 3 1. Nah di sini dia ini nanti, karena ini kan returnnya sebuah boolean, jadi sesuai apa yang diminta di function sorted ini. Nah kita juga bisa menyederhanakan seperti ini, karena kita sudah tahu argumennya ada 2 di sini, kita bisa langsung pakai seperti ini. Kita hapus saja di sini. Jadi kita pakai argumen 1, argumen yang ke 0. Kalau kurang dari argumen 1, ini nanti juga bisa. Nah, sama aja hasilnya. Oke. Kita coba yang descending. Oke, hasilnya juga sama. Nah, itu adalah salah satu contoh atau penerapan yang closure yang ada di bahasa pemrograman Swift. Oke. Sampai ketemu di contoh selanjutnya. Nanti kita akan membahas dan kita akan membuat nested closure di sebuah function. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.